Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Anisyahara, kelas karyawan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari mata kuliah Teknologi Pengantar Informasi. Pertama, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah bidang profesi dan disiplin ilmu yang mempelajari cara pengembangan, pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, dan manajemen mutu perangkat lunak secara sistematis, disiplin, dan terukur. Tujuan utamanya menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kriteria kualitas tertentu seperti dapat dirawat, dapat diandalkan, tangguh, mudah digunakan, serta efektif dan efisien. Di dalam subdisiplin ilmu mencakup berbagai subdisiplin penting seperti rekayasa kebutuhan perangkat lunak, contohnya seperti aplikasi e-commerce. Salah satunya saya ambil dari platform Shopee. Kenapa? Karena dia membutuhkan fitur keranjang belanja dan pembayaran yang aman. Dan ada pula pemodelan dalam perencanaan perangkat lunak seperti data flow, diagram DFD, dan entity relationship diagram. Di dalam arsitektur perangkat lunak, layered atau aplikasi web dan desktop microservice untuk sistem terdistribusi seperti salah satu aplikasi, yaitu saya ambil dari aplikasi Netflix. Ada juga terdiri dari pengujian perangkat lunak, penjamin mutu perangkat lunak, manajemen proyek, dan konfigurasi perangkat lunak. Poin kedua, ada teknologi informasi bisnis. Biasanya, perusahaan menggunakan sistem teknologi seperti komputer, perangkat lunak, jaringan, dan komunikasi untuk mengelola, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan. Teknologi informasi bisnis ini juga berfokus kepada penerapan sistem dan komputer untuk memecahkan masalah bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Inti dan tujuannya supaya informasi dengan operasional bisnis menyediakan organisasi melalui otomatisasi, aliran data yang baik, dan kolaborasi. Komponen utamanya terdiri dari infrastruktur jaringan, keamanan cyber, layanan cloud dan aplikasi, platform komunikasi dan kolaborasi, dukungan dan manajemen TI, konsentrasi studi, serta decision support system, operasional, supply chain management, cyber security management, manfaat bagi bisnis, serta prospek bagi karir. Poin berikutnya ada komunikasi data. Komunikasi data adalah proses transfer data yang dapat berupa pesan digital atau sinyal analog yang dapat dikonversisi antara dua atau titik lebih melalui satu saluran komunikasi. Nah, jenis transmigrasinya sebagai berikut. Terdiri dari analog versus digital. Transmisi analog mengirim sinyal kontinu seperti suara telepon lama, sedangkan transmisi digital mengirim data dalam bentuk diskrit 0 dalam bentuk bit 0 dan 1 yang lebih tahan gangguan. Contoh dari transmisi analog seperti telepon rumah kabel. Komunikasi digital contohnya seperti smartphone atau telepon genggam. Serial versus paralel. Pada transmisi serial, bit biasanya dikirim satu persatu melalui satu jalur, biasanya lebih cocok untuk jarak jauh. Dan pada transmisi paralel pula, bit dikirim secara bersamaan melalui banyak jalur. Hal ini cenderung lebih cepat untuk jarak pendek. Contoh komunikasi serial seperti keyboard atau mouse. Komunikasi paralel seperti IDA atau PATA, yaitu kabel data lebar seperti pita merah yang menghubungkan hard disk dan drive optik PC lama. Media saluran komunikasi biasanya diwakili sebagai sinyal elektromagnetik dan dapat dikirim melalui kabel tembaga,
serat, optik, atau secara nirkabel menggunakan gelombang radio, microwave, dan infrared. Contohnya seperti internet wifi, fiber optik, atau video call dan Zoom. Dan ada lapisan protokol berdasarkan model OSI biasanya membahas 3 lapisan utama, yaitu seperti lapisan fisik, lapisan koneksi data, lapisan presentasi. Komunikasi data ini berguna sebagai fondasi dari telepon digital, jaringan komputer, telepon seluler, transmisi, televisi digital, dan berbagai teknologi internet. Poin terakhir, etika dan dampak sosial teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi yang luas membawa serta seperangkat tantangan etika dan konsekuensi sosial yang perlu dikelola dengan kesadaran dan tanggung jawab. Prinsip etika utamanya yaitu meliputi privasi, perlindungan data pribadi, keakuratan, memastikan kebenaran informasi, hak milik, yaitu menghargai hak kekayaan intelektual, dan aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi. Isu-isu kontemporer, privasi dan keamanan data, seperti pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi secara masif oleh perusahaan dan pemerintahan. Kecerdasan buatan dan bias algoritma, yaitu sistem AI dapat memperkuat bias sosial yang ada dalam data pelatihan, penyebab diskriminasi dalam persekutuan, peradilan, dan pemberian pinjaman. Kejahatan siber seperti peretasan, penipuan daring, penyebaran malware, dan ransomware. Disinformasi dan hoax, penyebaran informasi palsu yang dipercepat oleh media sosial yang dapat memecah belahkan masyarakat. Ada juga kesenjangan digital, ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet antara kelompok masyarakat, daerah, atau negara. Apa dampak positifnya? Berikut dari sudut pandang positif, yaitu mempercepat dan mempermudah komunikasi global dalam pembelajaran dan keseharian, serta membantu pemerintah dan layanan untuk bersosialisasi kepada publik dan efisiensi layanan, serta bisa menjadi aspek penyebar luasan budaya asing untuk memperkenalkan karya-karya kreatif ke seluruh dunia. Dari sisi negatif, yaitu potensi pengurangan lapangan kerja karena otomatisasi, ketergantungan terhadap teknologi, isolasi sosial dan masalah kesehatan mental terkait penggunaan media digital, dan bisa menyebabkan penyebaran informasi salah atau tidak akurat serta kesenjangan digital. Di dalam etika, prinsip dasar bisa bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan teknologi, menghargai privasi hak orang lain. Area kunci yaitu meliputi privasi, keamanan, hak cipta, keadilan, dan tanggung jawab profesional di bidang TI. Dan terakhir, tujuan dari hal-hal di atas agar memajukan teknologi dan harus berjalan dengan nilai moral agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Area kunci yaitu meliputi privasi, keamanan, hak cipta, keadilan, dan tanggung jawab profesional di bidang TI. Dan terakhir, tujuan dari hal-hal di atas agar memajukan teknologi dan harus berjalan dengan nilai moral agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.